Hello. Halo, Today our lesson is on dominion. hari ini kita akan belajar tentang dominion atau kuasa, kekuasaan. What comes into your mind with that word dominion? Saudara, di saat Anda mendengar kata ini dominion atau kuasa atau kekuasaan, apa yang ada dalam pikiranmu? Do we think of a king, a queen? Apakah kita memikirkan tentang raja dan ratu? But we do think of a kingdom. Tetapi kita akan tentu saja kita akan berpikir tentang kingdom atau kerajaan. And there is a person who rules in each kingdom. Di setiap kerajaan pasti ada satu orang yang memerintah. So we're going to look at what the Bible says about dominion. Nah, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang dominion atau kuasa atau kekuasaan ini. In Revelation 1:6, we see what God's dominion looks like. Nah, di dalam Wahyu 1 ayat 6 kita akan melihat wilayah kekuasaan atau dominionnya Tuhan seperti apa. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. When someone rules, they also are worshipped. Jadi di saat ada satu orang yang memerintah, orang itu juga kita menyembah dia. And here it is saying that Jesus has made us kings and priests to worship not only him, but his Father. Nah, kalau kita melihat di dalam Wahyu 1 ayat 6, di mana Tuhan menjadikan kita suatu kerajaan, menjadi imam-imam, tetapi juga untuk menyembah Bapanya. And to him, to the Father, be the glory and dominion forever and ever. Dan bagi dia, bagi Bapa, segala kemuliaan dan kuasa dominion sampai selama-lamanya. So remember this, that when Jesus was on this earth, he never took the glory for all the wonderful things that he did. Saudara ingat baik, selama Yesus berada di muka bumi ini, Tuhan Yesus tidak pernah mengambil segala pujian dan segala kemuliaan untuk segala yang dia perbuat. He was here only to represent his Father. Yesus berada di muka bumi ini sebagai representasi atau sebagai perwakilan dari Bapanya. And when wonderful miracles took place, he would give all the glory to his Father. Dan ketika suatu mujizat yang dilakukan oleh Yesus terjadi, Tuhan Yesus itu mengembalikan segala kemuliaan itu kepada Bapanya. And we need to realize this too as Christian workers. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai pekerja-pekerja Kristen, kita juga harus menyadari betul akan kebenaran ini. When we are used by the Lord to bring his kingdom to this earth, ketika Tuhan pakai kita untuk membawa kerajaan Allah di muka bumi ini, and we see people come to Jesus, dan kita menyaksikan bagaimana jiwa-jiwa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. and we see people get baptized, kita menyaksikan orang-orang memberi diri untuk dibaptis, and we see people's lives changed, dan kita menyaksikan bagaimana hidup orang-orang ini mereka diubahkan by the power of the Holy Spirit, oleh kuasa Roh Kudus, and we see miracles, dan kita menyaksikan mujizat-mujizat terjadi, where we see the lame walk and the eyes opened, orang-orang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa dicelikan dan mereka melihat. that is the glory of the Lord. Itu semuanya adalah kemuliaan Sang Bapa, kemuliaan Allah. And we must always remember to return that glory to Father God. Dan kita harus senantiasa ingat, jangan pernah melupakan untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Bapa, kepada Allah. I remember on one mission field, saya ingat satu ketika saya sedang berada di ladang misi, saudara. and we were seeing a revival. Dan kami melihat bagaimana kebangunan rohani terjadi. We were seeing the blind eyes opened. Kami menyaksikan mereka yang buta, mereka bisa melihat. And the lame walking. Orang-orang yang lumpuh bisa berjalan.
and the dying raised up off of their beds. Mereka yang sudah sekarat, mereka kemudian hidup dan menjadi hidup kembali, saudara. That is only because of the power of God upon our lives. Semua itu hanya oleh karena kuasa Tuhan atas hidup kita. Well, I'll tell a story about myself. Saya rindu memberi satu kesaksian tentang hidup saya pribadi, saudara. I had not seen that kind of power before that time. Sebelum kejadian yang seperti itu, mujizat itu terjadi, saya belum pernah menyaksikan yang seperti itu sebelumnya. And I was very excited about it. Dan saya sangat bersemangat dengan apa yang terjadi waktu itu, saudara. And I thought it was the most wonderful thing that I've ever seen in my life. Saya berpikir hal itu adalah hal-hal yang paling luar biasa yang pernah terjadi di dalam seluruh kehidupan saya. I remember coming home one day from ministry. Saya ingat pada waktu itu saya pulang kembali ke rumah setelah menyelesaikan satu pelayanan, saudara. And I was talking about it to the senior missionary. Nah, saya menceritakan, saya menyaksikan mujizat-mujizat itu kepada senior saya, misionaris yang lebih senior dari saya, saudara. And she gave me a scripture. Dan misionaris yang senior ini, yang lebih tua dari saya, dia memberi saya firman Tuhan. And that scripture was, "We are unprofitable servants." Sesungguhnya, dan firman itu berkata bahwa kita ini semua hamba-hamba yang tidak berguna sebenarnya, saudara. We have only done what is our duty to do. Dan firman itu berkata bahwa kita ini hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. And that is how she put me back into perspective. Dan itulah bagaimana cara dari misionaris senior saya ini untuk mengembalikan saya kepada perspektif yang sebenarnya, saudara. As to who God is and who I am. Tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya dan siapa diri saya. And we are truly only a vessel through whom God chooses to pour his glory. Dan sungguh saudara, kita ini hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kuasa kemuliaannya lewat kita. And that is written in Revelation 1:6, because Jesus made us these kings and priests. Dan semuanya itu ada tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 6. Karena Tuhan sendirilah yang telah menjadikan kita suatu kerajaan atau menjadikan kita raja-raja dan imam-imam, saudara. And Revelation 5:10. Wahyu 5 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." So this power that he has invested in us is only there for a purpose. Jadi kuasa yang Tuhan sudah masukkan, Tuhan berikan, investasikan di dalam kehidupan kita, ada karena satu tujuan, saudara. It says we shall reign on earth. Yaitu berdasarkan firman Tuhan tadi, agar supaya kita memerintah sebagai raja di bumi. So that is a difficult place to live in 24/7. Saudara, selama 24 jam dalam 7 hari dalam seminggu, ini adalah tempat, saudara, yang paling sulit untuk kita hidup. Because we have to give the lordship over to Jesus Christ. Karena kita harus memberikan ketuhanan kepada Yesus Kristus saja. And as we do that, he comes and rests on our lives, through our lives in a greater measure. Dan di saat kita melakukan semuanya itu, maka Tuhan hadir dan dia hidup di dalam kehidupan kita kepada satu ukuran yang lebih besar dan semakin besar. And so that is why we can say with the Apostle Paul in Romans 1:16 and 17 that we are not ashamed of the gospel of Christ. Sehingga bersama-sama dengan Rasul Paulus kita bisa dengan berani menyatakan seperti dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, atau dalam terjemahan bahasa Inggris, aku tidak malu akan Injil, saudara. This is the most tremendous power that exists upon earth. Nah, ini adalah kuasa yang paling luar biasa yang ada di muka bumi ini, saudara. This is the dominion of Father God.
Ini adalah dominion atau wilayah kekuasaan dari Allah Bapa that He has invested in us through our salvation. yang sudah diinvestasikan di dalam kehidupan kita lewat keselamatan kita. That word dominion in the Greek is kratos. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata dominion atau kuasa ini, bahasa Yunaninya adalah kratos, saudara. Which means vigor Yang artinya adalah vitalitas atau antusiasme. or might Atau juga bisa berbicara tentang kekuatan, or power keperkasaan, or strength. atau tenaga. So He has equipped us with everything that we need to live here on this earth. Jadi dengan demikian Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup di muka bumi ini, saudara. This is what it says in verse 6. Inilah yang dimaksud dengan ayat 6 dari Wahyu 1 yang sudah kita baca tadi. To God be the dominion, the vigor, the might, the power, and strength. Bagi dialah, bagi Tuhanlah kuasa atau dominion. Jadi dalam arti bagi Tuhanlah segala antusiasme kita, kekuatan kita, keperkasaan kita hanya bagi Tuhan, saudara. So when you are weak, then you are strong. Jadi saudara, di saat Anda lemah, Anda justru kuat, saudara. Because it's no longer your strength, it's His strength. Karena sudah bukan lagi kekuatanmu yang kau andalkan, tetapi kekuatan Tuhan yang mengendalikan segalanya. And so when you face impossible situations, Saudara, di saat Anda menghadapi situasi-situasi yang berat dan sulit dalam hidupmu, you do not need to fear. jangan takut, saudaraku. You do not need to worry if Jesus has sent you there. Jangan pernah khawatir mengapa Yesus harus mengirim saya ke tempat atau situasi seperti ini. Because through that trial, through that impossible situation, God will show a supernatural happening. Karena lewat segala situasimu yang sulit dan berat, justru Tuhan akan menunjukkan kuasanya bekerja lewat semuanya itu, saudara. I do have time to share another story with you. Saya rindu juga untuk berbagi kisah dengan saudara karena saya masih punya waktu di sini. There was a very severe trial that we faced in another country. Ada suatu ketika kami berada di negara yang lain dan kami menghadapi situasi yang sulit dan berat. Waktu itu sudah sangat sulit, saudara. And we, as missionaries, were persecuted. Kami sebagai misionaris, kami mengalami penganiayaan. And there were many lies written about us. Kami difitnah ya, jadi ada banyak kebohongan yang mereka tulis mengenai kehidupan kami. And so the man that was the head of the country, Jadi pria yang merupakan pimpinan atau ya dia pemimpin di negara tersebut, he sent in people to investigate us. maka si pemimpin ini dia mengirim orang-orang untuk menginvestigasi atau menyelidiki kami, saudara. And he was the ruler of our nation. Dan orang ini adalah si pemerintah atau penguasa di negara itu. Before I go on, I will say that before we come into a trial, the Lord already prepares everything that we're going to need in that trial. Tapi saya mau mengatakan bahwa sebelum kami memasuki masa-masa penganiayaan itu dalam hidup kami, sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu untuk kami agar supaya kami bisa menghadapi situasi penganiayaan itu. And one thing that had happened in our ministry was a book had been put into my hands. The name of it was How to Rule a Godly Nation. Dan pada waktu itu saya ada mendapatkan satu buku di tangan saya dan buku itu berjudul Bagaimana untuk kita memerintah di satu negara yang bertuhan. And I was very surprised about this. Saya sangat terkejut dengan hal ini. And I wondered why God would give me a book like this. Saya berpikir, bagaimana mungkin Tuhan memberikan saya buku seperti ini? So what happened that day is we went through an investigation. Yang terjadi pada hari itu, kami melalui serangkaian investigasi atau serangkaian penyelidikan. And I prayed and prayed and prayed. Saya berdoa dan berdoa dan berdoa terus, saudara. And finally, the Lord intervened. Tuhan akhirnya mengintervensi. One of the policemen
Salah satu polisi went and sat on the couch duduk di sofa because he had found in our albums his home village, and we were having a revival in his home village. karena pada waktu itu di album foto kami, dia mendapati ada foto dari kampung halamannya, dan di foto itu, di kampung halamannya itu kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani, ada di dalam album. And he said, I am not going to investigate anymore. Maka Pak polisi ini berkata, sudah cukup, saya tidak akan lagi melanjutkan penyelidikan ini, selesai sampai di sini. And this man was not saved. Tetapi pria ini dia belum diselamatkan. In fact, I had been working with his wife, his sister, who was a pastor's wife. Dan sesungguhnya saya sementara bekerja atau saya sementara melayani dengan saudari perempuannya yang sesungguhnya adalah seorang istri hamba Tuhan. And we have been praying for him. Dan kami, saya dan saudari perempuannya ini sementara mendoakan si Pak polisi ini, saudara. And so when I found out he was my friend's sister, I started telling him what Jesus was doing in that country. Nah, di saat saya mengetahui bahwa dia ini adalah saudara dari teman saya ini, maka kami pun mulai mendoakan negara ini. And he sat listening to me. Jadi si bapak ini dia kemudian duduk dan mendengarkan kepada saya. But the investigation had to be completed. Tetapi biar bagaimanapun tugas penyelidikan atau investigasi itu harus komplit, harus selesai ya. And when it was done, they thanked us and took their report back to the head of the country. Dan di saat laporan sudah selesai, laporan penyelidikan sudah selesai, mereka pun mengembalikan laporan itu kepada orang atau pemimpin yang menyuruh mereka. I laid down on the bed. Saya kemudian berbaring di tempat tidur saya. I was praising the Lord. Saya mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. I said, thank you, Lord, for sending your angel to deliver us today. Saya berkata, Tuhan, terima kasih sudah mengirimkan malaikat-malaikatmu pada hari ini untuk menyelamatkan kami. And the Lord upbraided me. Dan Tuhan semacam menaikkan level saya. He said, no, there wasn't one angel. Tuhan berkata, bukan, sesungguhnya tidak ada satupun malaikat pada waktu itu. If you could have seen this compound, it was full of angels. You couldn't even walk. Sesungguhnya bukan hanya satu malaikat. Ada begitu banyak malaikat yang hadir di tengah-tengah ruangan itu. Bahkan saking banyaknya kamu bahkan tidak bisa berjalan melalui mereka. And I laid there with my mouth open. Dan saya berbaring dengan mulut saya terbuka, saudara. Because we have limit God to our mind. Karena sesungguhnya kami sudah membatasi Tuhan cuman berdasarkan kepada pikiran kami yang sangat terbatas ini. Well, what happened was those men came back because they forgot something. Yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak polisi dan rekan-rekannya itu mereka kembali ke rumah kami karena ternyata mereka ada lupa sesuatu. Before they came, the Holy Spirit reminded me that that book was for the ruler of our country. Tetapi sebelum mereka tiba di rumah saya, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa buku yang saya pegang tadi itu adalah untuk diberikan kepada mereka yang nantinya mereka berikan kepada pemimpin mereka, pemimpin bangsa itu, pemimpin bangsa yang pada waktu itu ya, saudara. And in that country, it is very important to give gifts to the rulers. Nah, di negara itu sangat penting untuk kita memberikan semacam hadiah, pemberian kepada pemimpin mereka. And so you see, the Lord did a mighty work through our trial. Saudara, Anda lihat di sini bagaimana Tuhan bekerja dan melakukan pekerjaan yang luar biasa lewat pencobaan atau bahkan penganiayaan yang terjadi dalam hidup kita. So what I'm saying is when we don't know anything, God is doing the greatest things. Saudara, yang saya mau sampaikan di sini bahwa di saat kita tidak tahu sama sekali, tidak tahu apapun saudara yang terjadi, kita tidak tahu, tetapi Tuhan sementara melakukan hal yang luar biasa. In the kingdom of God, the ruler is God. Di dalam kerajaan Allah, penguasanya adalah Allah. And when He is in charge of our lives, He indeed is ruling. Dan di saat Tuhan mengambil alih dan mengendalikan sesuatu dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi penguasa di dalam kehidupan kita.
So I encourage you, give all of your will, give all of your life to the Lord. Saya rindu untuk mendorong dan menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berilah hatimu dan seluruh hidupmu, berikanlah, persembahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. In Romans 1:18 it tells us that the wrath of God is revealed against ungodly men. Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. And we do not want to be under that wrath, do we? Saudara, kita tidak mau berada dalam murka Allah ya saudara. We want to be under His grace. Kita mau supaya kita berada di bawah kasih karunia Tuhan, bukan dalam murka Tuhan, saudara. But you must open your heart to receive the grace of Jesus' salvation. Tetapi saudara, Anda harus membuka hatimu untuk menerima anugerah kemurahan keselamatan yang dari Tuhan itu. And do not be like verse 21. Dan jangan kita menjadi seperti apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-21 dari Roma 1. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. And futile there means empty and foolish and useless. Di sini kata sia-sia itu artinya kosong, percuma, tidak berguna, bodoh. And those who do not honor God or show gratitude to Him. Dan ini adalah kata sia-sia ini menunjuk kepada orang-orang yang tidak memuliakan Allah dan tidak pernah mengucap syukur atau menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan. We do not want to be like that. Saudara, tentunya kita tidak mau menjadi seperti itu ya, saudaraku. Jude 1:8 tells us, Yudas 1 ayat 8. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. so do not speak evil of those who rule over you. Saudara, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, atau jangan pernah menghujat siapapun yang memerintah atasmu, orang-orang yang ada di atasmu, saudara. The Bible tells us to pray for them. Firman Tuhan berkata, doakanlah mereka. And do not despise dominion or leadership, rule. Jangan pernah kita menghina dominion atau kekuasaan atau para penguasa yang memerintah atas kita, saudara. We are brought to Christ through a mighty work of the Holy Spirit. Kita dibawa kepada Kristus oleh karena kuasa Roh Kudus yang luar biasa bekerja, saudara. In John 6:44 through 47, Yohanes 6 ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. so this is how you are born into God's dominion or kingdom. Jadi seperti inilah cara kita lahir, atau cara kita masuk di dalam dominion, atau cara bagaimana kita masuk dalam kerajaannya Allah. As we come, the Lord gives us the faith in our hearts to believe on Jesus. Di saat kita datang, Tuhan memberikan kepada kita iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. And experience daily Jesus' grace and power in our lives. Dan kita pun mengalami, saudara, hari lepas hari anugerah serta kuasa Allah dalam hidup kita. And when God does a work in your life, be sure to share it with those around you.
Dan di saat Tuhan melakukan karyanya yang luar biasa dalam hidupmu, saudara, Anda harus juga berbagi. Saksikanlah itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, saudara. Because God has deposited His great light within you. Karena Tuhan memberikan satu deposito, memberikan satu simpanan ya dalam hidupmu, terangnya yang luar biasa. And that is to bring people who are in darkness into the light. Dan terang yang daripada Tuhan itu harus kita bagikan kepada orang lain yang hidup di dalam kegelapan, sehingga mereka bisa ditarik dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, saudara. So be faithful. Jadi saudaraku, setialah. And in Jude 25 we read, Dan di dalam Yudas 25, cuma satu pasal saja Yudas, saudara. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. and this is Jude is talking about Jesus. Di dalam Yudas 25 ini, Yudas berbicara tentang Yesus. Sudah sangat jelas ya, sudah di situ dikatakan juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. If you have not received Jesus as your Savior, I urge you to do it today. Saudara, jika Anda belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kami rindu untuk saudara, mari hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Let us pray together. Mari kita satu dalam doa. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we come to you today. hari ini kami datang kepada Engkau. First of all, we thank you that you are. Kami pertama-tama mau mengucap syukur untuk siapa Engkau yang sesungguhnya. And we thank you for sending your Son Jesus to this world. Kami juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah mengutus Yesus Kristus anak-Mu untuk datang ke dunia ini. To suffer and die for my sin. Untuk menderita dan untuk mati oleh karena segala dosa-dosa kami, Tuhan. Lord, today I receive you into my heart. Tuhan, hari ini aku menerima Engkau, masuklah ke dalam hatiku. I ask you to cleanse me from my sin. Aku memohon Tuhan, bersihkanlah aku dari segala dosa-dosaku. I ask you to give me a new heart. Tuhan, aku memohon dan meminta Tuhan, berikanlah kepada kami Tuhan hati yang baru, And a new life. hidup yang baru. I do not want my old life anymore. Saya sudah tidak mau lagi dengan hidupku yang lama. I long to enter your kingdom Tuhan, saya rindu masuk dalam kerajaan and to live with you forevermore. dan hidup bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Thank you so much Terima kasih banyak Tuhan for hearing my prayer today. untuk mendengar seru doa hamba-Mu hari ini. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin, amin. The Lord bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Come and let us go up to